Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan mempelajari tentang katabolisme, khususnya materi siklus Krebs dan transport elektron. Siklus Krebs adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Tempat terjadinya siklus Krebs itu adalah di mitokondria, tepatnya di daerah matriks. Inilah daerah matriks dari mitokondria. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan peristiwa glikolisis, di mana glikolisis itu terjadi di sitosol dan dari glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, asam pirufat ini akan memasuki mitokondria dan terjadilah reaksi yang dinamakan sebagai siklus Krebs, dan selanjutnya akan mengalami reaksi yang dinamakan sebagai transport elektron. Pada tahap awal dari siklus Krebs itu dinamakan sebagai dekarboksilasi oksidatif, yaitu asam pirufat yang dihasilkan pada saat glikolisis menghasilkan asetil-CoA. Dari pemecahan dari karbon 3 menjadi karbon 2. Nah, proses pemecahan ini dengan melepaskan gugus karboksil yang selanjutnya akan menghasilkan CO2 dan ion hidrogen serta elektron selanjutnya akan bergabung dengan NAD untuk membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh enzim pirufat dehidrogenase. Ingat, pada saat glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka pada peristiwa dekarboksilasi oksidatif ini akan dihasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Sebelumnya, pemecahan dari asam pirufat ini menghasilkan asetil. Selanjutnya, CoA akan masuk sehingga terbentuklah yang dinamakan sebagai asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA ini akan mengalami reaksi yang dinamakan sebagai siklus Krebs. Asetil-CoA ini akan bergabung dengan asam oksaloasetat. Asetil-CoA adalah 2 karbon, sedangkan oksaloasetat 4 karbon, dan menghasilkan 6 karbon yang dinamakan sebagai asam sitrat. Reaksi ini dibantu oleh enzim sitrat sintase. Dari asam sitrat ini akan berubah menjadi isositrat. Proses perubahan dari sitrat menjadi isositrat dibantu oleh enzim agonitase. Asam isositrat selanjutnya akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat dari 6C menjadi 5C dengan melepaskan gugus karboksil yang saatnya menjadi CO2 dan ion hidrogen serta elektronnya bergabung dengan NAD membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, dari asam alfa ketoglutarat selanjutnya akan berubah menjadi suksinil-CoA, yaitu dari karbon 5 ke karbon 4 dengan cara melepaskan gugus karboksil yang selanjutnya akan menghasilkan CO2 serta ion hidrogen dan elektronnya nanti akan bergabung dengan NAD membentuk NADH. Di sini akan membentuk suksinil dulu, kemudian CoA masuk di sini, bentuklah suksinil-CoA. Proses ini dibantu oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dari suksinil-CoA ini akan berubah menjadi suksinat dengan cara melepaskan CoA-nya dan gugus fosfat. Gugus fosfat ini akan bergabung dengan ADP membentuk ATP. Ini sama-sama karbon 4. Proses ini dibantu oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Selanjutnya, suksinat ini akan berubah menjadi fumarat dengan dibantu oleh suksinat dehidrogenase dengan cara melepaskan ion hidrogen dan elektronnya yang nantinya akan bergabung dengan FAD untuk membentuk FADH2. Asam fumarat selanjutnya akan berubah menjadi asam malat dengan masuknya air. Proses ini dibantu oleh enzim fumarase. Kemudian dari asam malat ini nanti akan melepaskan ion hidrogen dan elektron yang nantinya akan bergabung dengan NAD membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh
enzim malat dehidrogenase, dan seterusnya. Oleh karena itu dinamakan sebagai siklus. Hasil siklus Krebs yaitu pada saat dekarboksilasi oksidatif dari dua asam pirufat ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Dan dari siklus Krebs, dari 2 asetil-CoA akan menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Dari NADH dan FADH yang dihasilkan baik pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, selanjutnya akan masuk ke dalam reaksi berikutnya, yaitu transport elektron. Transport elektron itu adalah tahapan mengubah FADH2 yang dihasilkan pada saat siklus Krebs dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, yaitu dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh, yaitu dalam bentuk ATP. Transport elektron ini terjadi di membran dalam. Jadi ini membran dalam. Sedangkan yang kuning ini adalah matriks, sedangkan yang terluar ini adalah membran luar. Nah, transport elektron itu inputnya itu adalah berupa NADH dan FADH. Nah, NADH yang masuk dalam transport elektron itu berjumlah 10. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif, dan 6 dari siklus Krebs. NADH yang masuk mengalami transport elektron ini mula-mula akan mengalami oksidasi di matriks mitokondria. Selanjutnya, hasil dari oksidasi ini, elektronnya ini akan masuk ke sitokrom G melewati kompleks protein 1. Pada saat melewati kompleks protein 1, dia melepaskan H+-nya ke ruang antar membran. Dari Q akan dilanjutkan ke sitokrom C melewati kompleks protein 3. Pada saat melewati kompleks protein 3, ion H+ akan dilepaskan ke ruang antar membran. Dari sitokrom C kembali lagi ke matriks mitokondria melewati kompleks protein 4 dengan melepaskan ion H+ ke ruang antar membran. Selanjutnya, H+ yang ada di ruang antar membran ini akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melewati membran dan dibantu oleh enzim yang dinamakan sebagai ATP sintase atau ATPase. Nah, H+ yang masuk ini begitu masuk ke dalam mitokondria, maka terjadi proses perubahan dari ADP menjadi ATP, dan H+ ini sendiri ditangkap oleh oksigen menjadi H2O. Karena tadinya pada saat masuk transport elektron itu, jadi kalau 1 NADH ini akan menghasilkan 3 ATP karena dari 1 H+ menghasilkan 1 ATP. Sehingga kalau ada 10 NADH maka terbentuklah 30 ATP. Nah, bagaimana jika bahannya adalah FADH2 yang berasal dari siklus Krebs? Sama halnya dengan NADH, tapi FADH2 itu tidak melewati kompleks protein 1, sehingga tidak ada ion H+ yang dilepaskan ke ruang antar membran melalui kompleks protein 1. FADH2 ini akan mengalami oksidasi dan elektronnya akan dipindahkan ke G. Selanjutnya, G ini menuju ke C dengan melewati kompleks protein 3. Pada saat melewati kompleks protein 3, itu melepaskan ion H+ ke ruang antar membran. Dan elektron dari sitokrom C masuk lagi ke mitokondria dengan melewati kompleks protein 4 dengan melepaskan ion H+ ke ruang antar membran. Selanjutnya ion H+ ini akan masuk kembali matriks mitokondria melewati yang dinamakan sebagai ATPase atau ATP sintase. Pada saat masuk, maka terjadilah proses perubahan dari ATP menjadi ATP, dan H+ ini akan ditangkap oleh oksigen menjadi H2O. Nah, dari kesimpulan ini bahwa 1 FADH itu hanya 2 ATP karena hanya ada 2 H+ yang dilepaskan. Hasil dari transport elektron ini dari 10 NADH dan 2 FADH yang masuk akan menghasilkan 34 ATP dengan rincian 10 kali 3
dan 2 kali 2 sehingga terbentuklah 34 ATP dan 6 H2O. Inilah kesimpulan yang diberikan untuk kegiatan respirasi aerob. Dari glikolisis ini, bahan dasarnya adalah glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Dari dekarboksilasi oksidatif, 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Dari siklus Krebs, dari 2 asetil-CoA menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Sehingga dari transport elektron, NADH dan FADH yang dihasilkan dari 3 reaksi sebelumnya akan dirubah menjadi 34 ATP dan 6 H2O. Itulah penjelasan saya tentang tahapan siklus Krebs dan transport elektron. Terima kasih kalian sudah melihat, perhatikan video ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya, yaitu hubungan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk menghasilkan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.